Nah, ini kita klik tombol power. Oke, teman-teman, di sini itu ada mode dengan 4 mode ya di sini ya. Yang pertama itu normal ya, ini untuk cucian yang kotor. Kemudian yang kedua ada mode sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini aku mau kasih tahu cara mengoperasikan mesin cuci SAP 1 tabung dengan tipe ESF950 PGY. Nah, jadi di sini akan ada 3 cara untuk mengoperasikan mesin cuci ini yang mau aku kasih tahu ke teman-teman ya. Yang pertama adalah cara manual. Ya, jadi kita bisa atur program pencucian sesuai dengan apa yang kita mau. Langsung aja ya. Untuk cara yang pertama ini. Nah, ini kita klik tombol power. Oke, teman-teman, di sini itu ada mode dengan 4 mode ya di sini ya. Yang pertama itu normal ya, ini untuk cucian yang kotor. Kemudian yang kedua ada mode sedang, ini untuk pakaian biasa, pakaian sehari-hari yang gak terlalu kotor. Selanjutnya ini mode selimut, ini untuk pakaian yang kotor dan bahannya tebal seperti selimut, jeans, dan lain sebagainya. Lalu untuk mode lembut ini untuk pakaian dengan bahan halus ya, seperti pakaian bayi atau pakaian dalam. Oke. Untuk tutorialnya aku mau pakai mode sedang aja ya, yang biasa aku pakai. Lalu kita lanjut ke proses. Kita akan mengatur waktu cuci, bilas, dan peras sesuai dengan yang kita mau, dan juga kita bisa mengatur level airnya. Oke, kita ke proses dulu ya. Kita klik proses sampai lampu indikator cuci berkedip ya. Lalu kita atur waktu. Untuk maksimal pencucian ini 20 menit ya. Nah, kalau aku itu biasa pakai 12 menit aja. Nah, lalu kita pilih ketinggian air yang mau kita pakai. Untuk level air ini bisa kita pilih 1 sampai 8 ya. Biasanya aku pakai 7 atau 8. Kita pilih 7 aja ya. Nah, selanjutnya kita ke proses lagi. Kita pilih proses. Kita ke sampai ini ya, lampu indikator bilas berkedip. Lalu yang ini itu bukan waktu ya, ini adalah berapa kali kita akan bilas. Nah, di sini tuh ada 4 kali pilihan. Kalau aku biasanya pakai 2 kali bilas aja. Nah, untuk ketinggian air ini karena tadi mencucinya itu levelnya 7, jadi untuk membilas itu kita punya pilihan 7 atau 8. Jadi kita nggak bisa pakai ketinggian air itu di bawah yang tadi dipakai buat cuci. Kalau cucinya itu kita pilih 6 atau 7 atau 8, maka bilasnya juga sama. Bisa 6, bisa 7, bisa 8, dan kita nggak bisa pilih di bawah itu. Selanjutnya kita ke proses peras. Nah, sampai lampu indikator peras menyala. Nah, lalu kita atur waktu. Kalau untuk peras ini sampai 9 menit ya. Kalau aku biasanya 5 menit aja cukup. Nah, kalau sudah diatur seperti ini, otomatis program yang tadi kita pilih itu sudah tersimpan, dan langsung saja kita pilih klik tombol mulai. Otomatis nanti akan mencuci sesuai dengan waktu yang sudah kita atur tadi. Itu adalah cara yang pertama. Mudah kan teman-teman? Untuk selanjutnya adalah cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita pakai untuk
apabila teman-teman itu mau pakai mesin cuci ini buat cuci saja, buat bilas saja, atau buat peras saja. Oke ya, kita matikan dulu, kita langsung lanjut ke cara yang kedua. Oke, ini kita mau cuci dulu ya, cuci saja. Nyalakan tombol powernya, dan untuk mode kita pastikan lampu indikator itu menyala di mode normal ya, baru nanti akan bisa. Nah, untuk proses kita pilih cuci saja nih sampai lampu indikator cuci menyala, lalu langsung kita atur waktu. Nah, kalau sudah kita atur waktu, kita pilih, kalau aku biasanya pakai 12 menit ya, lalu aku pilih ketinggian air, aku pakai 7 aja. Nah, ini hanya lampu indikator cuci yang menyala ya, kita harus pastikan. Lalu setelah itu kita klik mulai, otomatis nanti mesin cuci ini hanya untuk mencuci saja. Selanjutnya kalau untuk bilas saja, kita matikan dulu, nyalakan lagi ya. Ini untuk bilas saja, jangan lupa untuk mode juga harus di normal. Selanjutnya klik proses, pilih sampai lampu indikator bilas menyala, lalu pilih atur waktu. Untuk berapa kali kita mau bilas, biasanya aku pakai 2 kali. Lalu untuk ketinggian air kita bisa sesuaikan 1-8, aku pakai 7 aja. Nah, pastikan juga lampu indikator yang menyala hanya dibilas saja, lalu klik mulai. Selanjutnya untuk peras seperti itu ya, sama juga. Nyalakan tombol power, mode di normal, lalu kita pilih proses, kita arahkan lampu indikator menyala di peras sampai peras berkedip ini ya. Lalu kita atur waktu sampai 9 ya, kalau aku biasanya 5 menit. Nah, hanya lampu indikator peras yang menyala, pastikan normal, lalu kita pilih tombol mulai. Nah, itu dia untuk cara yang kedua, untuk cuci saja, bilas saja, dan peras saja. Nah, untuk selanjutnya adalah cara yang ketiga, itu cara otomatis. Jadi di mesin cuci ini itu sudah terprogram untuk berapa waktu pencucian sesuai dengan mode yang kita pilih. Saya contohkan ya. Untuk mode sedang ini 41 menit ya. Untuk mode selimut ini belum ada, nanti kita bisa atur. Kemudian untuk mode lembut 31 menit, dan aku biasanya pakai mode sedang. Nah, jadi setelah kita nyalakan tombol power, kita arahkan mode di sedang, otomatis proses cuci bilas peras itu nanti akan berakhir, akan bekerja selama 41 menit. Nah, oke ya. Untuk cucian sudah aku siapkan ya. Ini cucian kotornya. Lalu langsung saja, kita nggak perlu atur-atur ya. Tinggal klik tombol mulai. Dan pastikan untuk keran airnya sudah kita nyalakan ya. Nah, kalau sudah mengalir seperti ini, baru aku tuangkan deterjennya. Nah, ini dia. Jadi deterjennya itu udah aku taruh di wadah gini, biar nanti aku larutkan dulu di air ini. Aku larutkan dulu di air ya, biar nggak menempel di baju. Dan sebaiknya kalau kita pakai mesin cuci itu, kita pakai deterjennya yang cair ya. Kenapa? Karena deterjen cair itu lebih mudah larutnya ya, dan juga tidak menimbulkan bekas di baju maupun di tabung untuk mesin cuci kita. Jadi nggak mudah rusak nanti mesin cucinya ya.
Boleh saja sih pakai deterjen bubuk, asalkan kita harus benar-benar pastikan deterjennya larut dulu. Untuk softenernya di awal ini ya, ini ada tempat untuk softenernya. Jadi kita nggak perlu khawatir nanti kalau kita tinggal-tinggal karena sudah kita tuangkan di awal pencucian. Dan untuk softenernya ini nanti secara otomatis akan kebuka pada saat proses bilas. Ayo teman-teman, saat kita mencuci pastikan ya tidak ada koin atau ballpoint yang tertinggal di baju kita ya. Itu akan berakibat fatal, bisa merusak bagian dalam dari mesin cuci ini ya. Jadi harus hati-hati dan teliti banget sebelum mencuci. Nah, lalu kita tutup dan kita tunggu sambil mengerjakan pekerjaan yang lain sampai nanti ada tanda bunyi dari mesin cuci yang menandakan kalau mesin cuci kita sudah selesai dalam mencucinya. Nah, itu dia cara mengoperasikan mesin cuci satu tabung dari Sharp tipe ESF950PGY. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.